Hai, selamat pagi, selamat siang, sore atau malam. Entahlah, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini. Gimana kabarmu? Semoga baik-baik aja ya. Di podcast kali ini, aku mau menyampaikan sesuatu yang cukup penting untuk didengar dan dipahami. Jadi, dengerin podcast ini sampai selesai ya. Pernah nggak, dulu waktu kecil, ketakutan mikirin tentang gimana kalau pada akhirnya ternyata kita nggak jadi apa-apa? Karena pernah waktu aku masih kecil dulu, aku selalu ditanya, Kak, nanti kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Dan seperti anak kecil pada umumnya, jawabannya tuh pasti selalu either mau jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, ya selalu kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang template, mimpi-mimpi yang template, mimpi-mimpi yang ternyata semua orang juga punya. Kemudian beranjak dengan proses tumbuh dan berkembang, jawaban dari pertanyaan itu selalu berubah. Yang semula jadi dokter, berubah jadi arsitek atau psikolog. Dan tiba di satu momen, ternyata aku udah mulai harus tentuin kira-kira aku mau ngambil jurusan apa. Dan di situ aku mulai ngerasa kalau ternyata hidup itu nggak sesimpel punya mimpi-mimpi yang kayak tadi. Karena dulu aku pernah ikut seleksi dan lolos di jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota, tapi orang tua aku nggak setuju. Dan jujur, saat itu aku ngerasa down, sedih, kecewa, dan marah. Tapi kamu setuju nggak kalau makin kesini, kita jadi mulai ragu atau bingung memilih pekerjaan apa yang tepat buat kita? Karena hidup itu ternyata nggak sesederhana punya pikiran, aku pengen jadi dokter, ya harus jadi dokter. Aku pengen jadi arsitek, ya harus jadi arsitek. Aku pengen jadi dosen, ya harus jadi dosen, mau gimana pun caranya. Tapi ternyata semuanya ya nggak sesederhana kita punya mimpi. Ada kalanya kita juga harus mikirin realitasnya. Dan ternyata banyak juga loh di luar sana yang ketika mereka sedang berusaha menekuni jalan untuk menuju pekerjaan impiannya, justru malah merasa, kayaknya bukan ini deh. Atau, kayaknya aku salah jurusan deh. Kayak gitu. Pernah gak sih kepikiran kalau sebenarnya banyak hal yang bisa kita miliki, banyak hal yang bisa kita pilih kalau misalnya kita itu punya kesempatannya. Mimpi-mimpi itu tuh jadi kayak suatu hal yang utopis gitu. Karena pada akhirnya, kita harus sadar kalau ada kenyataan bahwa, oh iya ya, aku mau jadi dokter, tapi orang tua gak sanggup untuk ngebiayain. Aku pengen jadi pengusaha, tapi aku gak punya privilege untuk bisa bangun usaha. Aku pengen jadi musisi, tapi ternyata orang tua gak suka kalau aku jadi musisi. Aku pengen jadi guru, tapi ternyata banyak juga orang yang berekspektasi untuk aku bisa dapetin pendapatan yang mungkin jauh di atas itu. Ya, hal-hal semacam itu. Jadi kayak soal mimpi itu semua harus ngikutin standarnya orang lain. Ketika kita pengen jadi A, kita harus jadi B. Banyak banget ternyata yang gak sesederhana itu. Bahkan soal pasangan hidup juga kadang kita harus ikutin standarnya orang lain. Ketika kita udah merasa cocok sama pasangan, tapi tiba-tiba banyak orang yang suka menilai kelayakan kita bersama pasangan yang kita pilih. Dan pada akhirnya, hubungan yang udah dibangun, dijalanin, bisa sirna gitu aja, seolah gak ada artinya. Padahal ketika kita milih mimpi ini dan itu, pekerjaan ini dan itu, ya gak apa-apa. Udah haknya setiap orang untuk bisa memutuskan jalan hidupnya sendiri. Udah haknya setiap orang untuk memilih jadi apa di masa depan nanti. Tapi kalau misalnya kita gak bisa jadi apa yang kita harapin dulu, ya sebenarnya gak apa-apa juga. Kita masih bisa kok jadi sesuatu yang sesuai apa yang kita bisa. Tapi kalau ternyata kita gak jadi apa-apa, ya mulai aja lagi. Mulai cari arahnya lagi. Apa yang paling bisa kita kejar untuk bikin kita seenggaknya ngerasa tahu gitu, kita itu mau jadi apa. Mungkin di antara kita ada yang sering menilai dirinya kayak, kok cuma jadi penjaga toko sih? Kok cuma jadi karyawan sih? Kenapa kerjaannya nggak sesuai sama jurusan? Udah kuliah mahal-mahal, tapi kok setelah lulus kuliah malah jualan? Kok cuma jadi sales sih? Kok cuma jadi karyawan minimarket? Ya nggak apa-apa. Seenggaknya kamu tuh tahu kalau kamu itu udah berusaha, dan itu nggak salah. Karena apapun pekerjaan kita yang sekarang, itu tandanya kita masih berusaha dan gak nyerah sama hidup dan diri kita. Karena yang salah adalah ketika kita hanya pasrah berdiam diri dan menunggu keajaiban untuk datang mengubah hidup kita. Udah jelas belum punya penghasilan, tapi bukannya berusaha untuk berpenghasilan dengan cara yang baik, ini malah diem dan menyalahkan keadaan. Kalau kayak gitu baru gak boleh. Karena
Kita harus berusaha dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jangan juga kita menyimpan rasa kesal atau marah sama diri sendiri, orang lain, dan keadaan. Coba deh bayangin, kalau kita terus-terusan nyimpen rasa kesal dan amarahnya kita sama keadaan atau orang lain, pasti rasanya nggak enak kan? Kayak berat aja gitu rasanya setiap hari. Nah, itu sama kayak kita, yang kadang berlarut-larut menyimpan amarah dan kesal sama diri sendiri atas kegagalan yang kita alami. Kadang jadi ngomongin jelek-jelek sama diri sendiri, atau bahkan berhenti berusaha karena merasa, ya aku udah gak punya energi lagi. Karena apa yang terjadi di hidup kita itu gak sesuai sama apa yang kita mimpikan atau kita harapkan. Padahal, yang harus kita lakukan adalah kita hanya baru sadar dan tahu kalau kita tuh pernah gagal, kemudian menerima kenyataannya, dan mulai planning lagi apa yang mau kita lakukan besok tanpa perlu menyalahkan keadaan dan diri kalian yang sekarang. Ingat ya, life goes on, hidup itu terus berjalan. Aku yakin, banyak di antara kita yang tinggal di antara orang-orang yang suka berkomentar akan hidup orang lain, termasuk kita yang kena komentar. Jadi setiap kali ada hal yang gak sesuai menurut mereka, atau ketika mimpi kita gak sesuai dengan kulturnya mereka, orang-orang di sekitar tuh kayak gak ada yang percaya kalau kita itu bisa. Dan ya udah, akhirnya mimpi kita yang kita tinggikan itu dijatuhkan, dipatahkan dengan pemikiran orang lain yang ngerasa kalau itu tuh gak pantas dan gak pas. Tapi meskipun begitu, sebaiknya kita tuh gak berhenti buat mencoba. Meskipun ternyata kita gagal meraihnya, kita masih bisa kok mencoba untuk cari jalan lain untuk mengusahakan hidup kita, mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita harus bisa cari solusinya. Kita cari jalan keluarnya. Karena ya, life goes on. Kita nggak boleh stuck di sini aja meskipun kita pernah gagal. Dan ketika kita gagal, atau pekerjaan kita nggak sesuai sama mimpi atau jurusan kita, ya nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Dan ternyata itu nggak jadi masalah juga kok. Nggak perlu kita menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang kita alami. Karena kita semua juga pasti pernah gagal. Sesimpel itu. Dulu aku punya mimpi jadi arsitek atau psikolog. Dan ternyata aku nggak bisa mewujudkan mimpi itu. Dan sekarang aku jadi guru BK. Dan ya nggak apa-apa juga. Pada akhirnya aku terima dan jalanin aja. Karena ketika kita bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita justru akan jauh lebih mudah menjalani kehidupan kita setelahnya. Bahkan ketika kita menemukan kalau ternyata kita itu nggak memiliki pekerjaan yang nggak sesuai sama passion kita, ya nggak apa-apa juga. Jalanin aja terus. Gak usah ngidu buat resign juga tanpa alasan dan arah yang belum jelas. Karena hidup itu pasti ada aja plot twistnya. Kita yang punya mimpi mau jadi dokter, ternyata sekarang kita jadi karyawan. Kita yang mimpi mau jadi polisi, ternyata sekarang jadi guru. Nggak apa-apa kok. Emang salah kalau kita cuma jadi karyawan? Nggak salah. Emang salah kalau kita cuma jadi ibu rumah tangga? Nggak salah. Emang salah kalau kita cuma jadi sales? Nggak juga. Emang salah kalau jualan pinggir jalan? Nggak juga kok. Nggak ada yang salah. Selama kita nggak menyerah dengan keadaan, kita nggak salah menekuni pekerjaan meskipun nggak sesuai passion atau mimpi kita. Memang banyak yang bilang kalau bekerja sesuai passion itu menyenangkan dan jauh lebih ringan dijalani. Tapi gimana kalau di antara kita ada yang nggak punya kesempatan buat mewujudkannya? At the end of the day, meskipun kita nggak jadi apa-apa sekarang, kita itu bisa kok jadi orang yang bisa bikin diri sendiri bangga. Dan sebenarnya itu udah cukup. Bisa buat diri kita dan orang lain merasakan manfaat dari apa yang kita kerjakan juga udah cukup kok. Jangan merasa sedih atau gak bahagia, apalagi takut. Soalnya kebanyakan dari kita tuh, kita suka takut kita gak jadi apa-apa. Mungkin kita dianggap gak jadi apa-apa di mata orang, karena orang lain punya standarnya mereka sendiri. Orang lain punya apa yang menurut mereka tuh pas, apa yang menurut mereka pantas. Dan ya itu gak apa-apa. Jadi ya, lakukan aja yang terbaik yang kalian bisa. Apapun yang kamu pilih, jurusan apapun itu, pekerjaan apapun itu, walau mungkin pekerjaan yang gak sesuai sama jurusan atau mimpi kita sebelumnya, tapi ya udah, mau gimana? Mau terus-menerus nyalahin keadaan? Emang kalau kita gitu, keadaan akan berubah jadi lebih baik? Enggak juga kan? Lakukanlah yang terbaik apapun pekerjaan kita sekarang. Berusahalah semaksimal mungkin apapun yang kita bisa lakukan. Dan jangan terlalu dengerin omongan orang lain, dan jangan juga kita berkomentar akan hidup orang lain. Ingat ya, selama kita masih hidup, kita harus bisa mengusahakan hidup kita jadi lebih baik dan bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri.
Hai, gue Willy. Sampai ketemu lagi di Jurnal Orang Biasa.